Selamat pagi Pak Tony dan teman-teman semua. Pada kesempatan hari ini saya bersama Victor akan mempresentasikan database dari kelompok saya yaitu Firebird. Yang pertama, apa itu Firebird? Firebird adalah perangkat lunak manajemen database seperti halnya DB2 oleh IBM, Oracle, SQL Server oleh Microsoft, dan PostgreSQL. Perangkat lunak database mempunyai dua komponen, yaitu yang pertama server database. Server database yaitu yang berjalan di komputer yang sama sebagai database. Yang kedua yaitu aplikasi sebagai alat pendukung. Aplikasi sebagai alat penghubung yang dikenal dengan sebagai client workstation. Lalu Firebird merupakan salah satu database open source yang tangguh dan dapat bekerja secara client atau server, serta dapat dijalankan pada sistem operasi yang berbeda. Firebird dapat berjalan pada sistem operasi Windows, Linux, FreeBSD, dan macOS. Lalu sejarah tentang Firebird. Firebird termasuk perangkat lunak database non-komersil atau gratis. Jadi semua orang dapat memakainya tanpa harus membayar. Firebird bermula dari database Interbase tahun 1985 di bawah Borland Corporation, karena pada tahun 1999 Borland mengalami masalah keuangan, maka pengembangan Interbase dihentikan. Sehingga pada Juli 2000 Interbase versi 6 keluar dan didistribusikan kepada publik dengan lisensi open source. Maka pada tahun 2002 dua orang pengembang dari Australia mengeluarkan source code yang diberi nama Firebird dengan lisensi open source. Yang ketiga yaitu ada requirement. Yang pertama ada CPU, yang kedua ada RAM 83, yang ketiga ada OS Windows 7, 8, 8.1 dan 10. Yang keempat ada video card, yang kelima ada free disk space sebesar 3 GB, dan yang terakhir ada dedicated video RAM 4096 MB. Keunggulan menggunakan Firebird. Yang pertama, open source yang fleksibel. Firebird dapat digunakan gratis baik untuk keperluan komersil maupun untuk personal. Namun pengguna tidak diperbolehkan melakukan klaim kepemilikan terhadap source code dari Firebird. Tiap file lisensi yang terdapat pada source code Firebird tidak boleh dihapus atau dimodifikasi. Dan yang kedua yaitu proses instalasi yang mudah. Proses instalasi Firebird sangatlah mudah. Pengguna hanya perlu melakukan download installer yang tersedia untuk berbagai OS yang berbasis Linux, Windows, dan Unix pada situs resmi Firebird. Firebird juga tidak memerlukan spesifikasi kemampuan komputer yang tinggi untuk dapat beroperasi. Oke, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi yang dari tadi keunggulan Firebird. Di poin ketiga, memiliki komunitas yang besar dan aktif. Komunitas developer Firebird memiliki reputasi yang sangat ramah terhadap developer baru yang bertanya pada forum khusus developer Firebird. Komunitas developer Firebird juga aktif mengembangkan dan juga memperbaiki isu yang ada di database Firebird ini. Dan fitur yang terakhir yang kita rangkum dalam semuanya yaitu fitur yang cukup matang. Lalu select bintang from Lowly. Bintangnya 1 from Lowly titik koma. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat
table, yaitu yang pertama ada itemnya apel, deskripsinya diproduksi di Indonesia, dan yang kedua ada pisang, deskripsinya diproduksi di Sumatera. Lalu kita ketikkan quit titik koma, enter titik koma. Nah, lalu di sini saya akan membuat create, insert, dan delete. Yang pertama kita ketikkan sudo gsec itu gs bukan gesc. Gsc database pasi lowlydb.fdb strip user sysdba password 123 strip password 123 dalam petik. Kita enter. Nah, lalu kita ketikkan add test admin, passwordnya 1 sampai 8. Di sini bebas passwordnya, saya memilih 1 sampai 8. Lalu kita ketikkan quit. Lalu yang berikutnya perintah kedua sudo isql strip fb lowlydb.fdb strip user titik petik sysdba strip password 123 dalam petik. Lalu kita enter. Nah, di sini sudah muncul database-nya lowly.fdb dan usernya sysdba. Lalu kita ketikkan create role first admin role titik koma. Lalu kita enter grand select update insert delete on sales values on slowly values on lowly to role first admin role titik koma. Lalu grand first admin role to test admin titik koma. Lalu kita quit titik koma. Lalu kita ketikkan sudo isql strip fb lowlydb.fdb strip user petik test admin strip password yang tadi 1 sampai 8 dalam petik strip role first admin role titik nggak usah, kita enter. Nah, di sini sudah ada database-nya, lowly, usernya sudah ada dan role-nya sudah ada. Lalu kita select bintang from lowly titik koma. Lalu kita insert into lowly values yang 003 dalam petik kiwi diproduksi. Kiwinya nggak usah dispasi, habis koma diproduksi di
Amerika. Petik, tutup, titik koma. Yang kedua yaitu jeruk, insert into low list values, yaitu kita ubah jadi menjadi 004. Jeruk diproduksi di Jerman. Kita enter, select bintang from Lowly titik koma. Nah, di sini sudah terlihat yaitu itemnya kiwi, deskripsi. Ini untuk yang pertama saya bikin create table. Create table-nya itu saya bikin adesdb.fdd. Create table tersebut saya bikin dua. Yang pertama apel dan yang kedua ada mangga. Nah, lalu yang ini untuk update dan delete. Untuk update dan delete kita harus pertama mengetikkan sudo gisect strip database adesdb.fdd user sysdba password 123, lalu add testadmin underscore pw. PW-nya saya pilih 1 sampai 8. Lalu kita bikin first admin role untuk update dan delete. Langsung aja Pak ke update dan delete. Oke, di sini kita Sudah bisa kita masuk. Ya udah apa-apa. di sini kita akan Menghapus from Ades where ID 003. Kutip dulu, kutip 1 bukan kutip 2. 003 titik 2 select ya, select bintang komandos, lalu select bintang ini select bintang from Ades titik 2 titik 4. Nah, enter. Nah, ini sudah ke delete. Yang atas ada 003 dan yang bawah tidak ada 003 pilihnya. Lalu di sini kita akan mengupdate ya, update Ades, set item yang melon, ganti alpukat, kita ganti alpukat where ID 004. Select bintang, lalu select bintang from Ades. Nah, yang ini 004 sudah berubah, yang atas melon, dan yang ini sudah saya ganti menjadi alpukat. Closing. Insert udah tadi Pak. Closing. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.